Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 20 menit, akhirnya Sky sampai di mansion utama. Dan beruntungnya dia karena sang pemilik mansion yang bernama Boy Arbeto itu mengizinkannya masuk seolah tahu akan kedatangannya. Bahkan pria yang berstatus sebagai sepupu Alana itu langsung menyambutnya masuk. Sesuai perkiraanku, duduklah. Boy mempersilakan Sky untuk duduk karena memang sudah menunggu pria itu sejak Alana menghubunginya sambil menangis. Aku datang kemari ingin menjemput istriku, jelas Sky tanpa berniat sedikit pun untuk duduk karena ia tahu di balik keramah tamahan seorang Boy Arbeto mengandung sesuatu yang mematikan. Jika diibaratkan, tangan kanan pria itu bisa membuatnya masuk rumah sakit, sedangkan tangan kirinya bisa membuat Sky langsung bertemu dengan Sang Pencipta. Aku tahu, duduklah, ucap Boy dengan tersenyum namun dengan tatapan mengintimidasi hingga membuat setiap lawannya tak bisa berkutik. Begitupun dengan Sky, mau tidak mau pria itu duduk daripada membuat seorang Boy Arbeto marah karena tujuannya datang ke mansion utama untuk bertemu Alana, bukan untuk bertemu malaikat pencabut nyawa. Jadi, kita akan mulai dari mana? Tanya Boy sembari menggulung lengan kemeja yang dikenakannya tanpa mengalihkan tatapan pada Sky, pada pria yang telah berani membuat Alana menangis. Semua hanya kesalahpahaman, jelas Sky dengan cepat karena ia tahu Alana pasti sudah menceritakan apa yang terjadi di mansion Dwight sampai membuat wanita itu pergi. Kesalahpahaman, Boy menarik satu sudut bibirnya dengan sinis. Iya, akhir-akhir ini emosi Alana tidak stabil dan sangat cemburuan. Itu sebabnya aku menjaga jarak agar hubungan kami tidak semakin memanas. Tapi tadi, Sky menghela nafasnya terlebih dahulu. Alana menghempas tangan Rahel hingga membuat wanita itu jatuh dari tangga. Aku lebih mengutamakan menyelamatkan Rahel karena tidak ingin Alana terkena masalah, apalagi sampai terjerat kasus hukum. Jelas Sky panjang kali lebar meskipun Boy tidak memintanya untuk menjelaskan. Begitu, ucap Boy dengan singkat. Sky menganggukkan kepalanya dengan tersenyum lega karena Boy terlihat menerima penjelasannya. Namun senyum itu berganti dengan helaan nafas panjang saat melihat kedatangan Agam Mateo. Sepertinya aku harus menyiapkan mental, gumamnya dalam hati dengan pasrah. Bagaimana tidak pasrah? Menghadapi Boy Arbeto saja ia belum tentu menang, apalagi ditambah Agam Mateo. Bruk, Agam melempar dengan kasar berkas yang diminta Boy ke atas meja tepat di hadapan Sky, membuat Sky terkejut dan tanpa sadar mengambil ancang-ancang dengan mengarahkan tinju pada Boy dan Agam. Punya nyali rupanya dia mengajak kita bertarung, ucap Agam sembari berdiri di samping tempat duduk Boy. Sky yang tersadar langsung menurunkan tangannya. Tidak, aku hanya... Jangan membuatnya takut sahut Boy dengan tersenyum tipis, dan di detik berikutnya senyum itu lenyap berganti dengan aura dingin yang mencekam. Ambil berkas itu dan lihat dengan teliti. Sky mengambil berkas yang ada di atas meja dan segera tanpa disuruh 2 kali karena tidak ingin membuat Boy Arbeto semakin parah. Dengar Sky Dwight, aku tidak peduli ada kesalahpahaman apa di antara kalian. Boy merasa ucapan Sky memang jujur tentang emosi Alana yang tidak stabil karena tadi pun Boy dibuat bingung dengan sikap Alana.
karena sebelum sampai di mansion utama, sepupunya itu menangis minta tolong untuk memberikan pelajaran pada keluarga Dwight, terutama Sky. Tapi setelah sampai di mansion, Alana justru marah dan tak terima saat ia memberitahu akan menyuruh para bodyguard-nya untuk menghajar Sky. Alana bilang cukup dengan memberikan bukti-bukti pada Sky kalau selama ini Rahel menjadi simpanan para pengusaha. Juga memintanya untuk memastikan janin milik siapa yang ada di kandungan Rahel. Tapi aku tidak terima, Alana ditampar oleh Nyonya Sandra, ucap Boy dengan tegas dan tak terbantahkan. Sky sendiri tidak mempedulikan perkataan Boy karena fokusnya kini pada berkas yang ada di tangannya. Di sana banyak sekali foto Rahel bersama para pria yang tidak ia kenal dan pastinya bukan teman Rahel dari kalangan selebriti. Dan yang lebih membuat Sky terkejut adalah foto Rahel bersama Kelvin di sebuah apartemen yang ada di Jakarta. Jadi yang dikatakan Alana benar, Rahel dan Kelvin memiliki hubungan. Itu artinya kemungkinan besar janin yang ada di kandungan Rahel bukan milikku, tapi milik Kelvin. Gumam Sky pada diri sendiri saat teringat perkataan Alana beberapa hari yang lalu. Kita akan mengetahuinya setelah hasil tes DNA keluar, ucap Boy yang mendengar gumaman Sky. Hasil tes DNA. Sky bingung bagaimana bisa ada hasilnya kalau ia merasa belum melakukan tes tersebut. Sudah, kau jangan banyak berpikir, ucap Boy sembari beranjak dari tempat duduknya. Ya, Boy memang sudah mengerjakan semua saat Alana menghubungi lewat telepon. Ia langsung memerintahkan orang rumah sakit tempat di mana Rahel dirawat untuk melakukan tes DNA pada kandungan wanita itu dengan rambut Sky yang dimiliki Alana. Daripada kau memikirkan hal tersebut, lebih baik kau memikirkan nasib perusahaan Dwight, karena aku sedikit bermain dengan perusahaan keluargamu, ucap Boy dengan tersenyum sinis bertepatan dengan dering ponsel milik Sky. Dengan cepat, Sky mengambil ponselnya, menatap layar yang menampilkan nama Dead Dwight. Angkat saja, siapa tahu penting, ucap Boy sembari memberi kode pada para pengawalnya untuk mendekat. Sky pun segera mengangkat panggilan tersebut karena merasa khawatir dengan apa yang dikatakan Boy Arbeto tentang perusahaan keluarga Dwight. Dan benar saja, dedinya mengabarkan kalau saham perusahaan Dwight turun drastis dalam waktu singkat. Jika terus seperti itu, bukan tidak mungkin perusahaan Dwight akan bangkrut. Tentu saja hal tersebut membuat Sky marah karena Boy dengan mudahnya membuat perusahaan Dwight goyang hanya karena permasalahan pribadinya bersama Alana. Boy, kau belum sempat meneruskan perkataannya, Sky dibuat terkejut saat kedua tangannya ditahan oleh beberapa pria berjas hitam yang pastinya para pengawal pribadi keluarga Arbeto. Lepaskan aku! Melepasmu, Boy tertawa mengejek. Aku sudah memberikan hadiah untuk Nyonya Sandra karena sudah berani menampar Alana dengan membuat perusahaan kalian sedikit goyang. Sedikit dari mana? Kau sudah membuat perusahaan kami hampir bangkrut, sahut Sky dengan emosi. Kau terlalu berlebihan dan sekarang giliranmu mendapatkan hadiah karena sudah berani membuat Alana menangis. Tunggu dulu, Bi. Izinkan aku bertemu dengan Alana sebentar saja, pinta Sky, karena ia tahu tidak lama lagi dirinya akan berada di rumah sakit dengan luka lebam di seluruh tubuh. Jadi Sky tidak akan tenang sebelum melihat kondisi wanitanya terlebih dahulu. Sayang sekali kau tidak bisa bertemu dengan Alana, karena 10 menit yang lalu dia sudah pergi. What? Tapi tidak mungkin, kau pasti... Sekarang giliranmu, potong Boy dengan cepat, menyerahkan urusan menghajar Sky pada Agam Mateo. Oke.
Agam yang sejak tadi diam langsung memberikan perintah pada para pengawal untuk membawa tawanan mereka ke tempat seperti biasa. Jangan lupa kirim hasil fotonya pada Alana, ucap Boy dengan tertawa puas melihat bagaimana Sky diseret oleh anak buahnya dan Agam. Lepaskan, aku ingin bertemu dengan Alana. Sky berusaha untuk melawan saat dibawa paksa, tapi karena posisinya tidak imbang karena 1 lawan 3, otomatis Sky kalah. Lepaskan aku. Aku ingin meminta maaf pada Alana dulu, baru kau boleh. Buk, tanpa banyak kata, Agam melepas bogem mentahnya tepat di wajah Sky sampai membuat pria itu meringis kesakitan. Ya Tuhan, aku pasrahkan nyawaku ini, tapi sebelum itu pertemukan aku dengan Alana terlebih dahulu, pintanya dalam hati yang kini pasrah menerima pukulan dari anak buah Boy Arbeto. Sementara itu, di tempat lainnya, Alana yang tengah tertidur siang langsung terbangun. Sky, teriaknya dengan ketakutan.